Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi dalam kuliah ini, farmakoepidemiologi ya. Kita akan meneruskan mengenai evidence-based medicine yang kedua ya. Sebelum ITS kita sudah menjelaskan yang pertama. Nah, kalian masih ingat bahwa pertama kan ada step-step ya dari evidence-based medicine. Yang pertama itu apa step yang pertama? Membuat pertanyaan ya, creating question, membuat pertanyaan. Kedua adalah mencari literatur yang kedua ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan mengenai mencari literatur ya. Oke. Strategi mencari referensi. Kalau untuk penelitian ya seperti kalian ini akan ada tugas akhir penelitian, maka sebenarnya cara yang baik adalah mencari dulu secondary literature ya, literatur sekunder. Baru kemudian mencari primary literature-nya ya. Jadi apa itu secondary literature, primary literature? Kamu sudah tahu? Ya, secondary literature itu seperti abstrak, kumpulan abstrak ya. Nah, primary literature itu artikelnya ya, artikel penuhnya. Nah, for clinical practice untuk praktek ya dalam klinik ya, seperti kita apoteker di rumah sakit atau apoteker di apotek ya, nggak mungkin kita akan membaca primary literatur, itu terlalu lama ya. Nah, kita biasanya menggunakan tertiary literature. Nah, tertiary literature itu seperti misalnya guideline ya, drug data handbook, BNF dan sebagainya ya, British National Formulary dan sebagainya ya, termasuk juga farmakope ya, MIMS yang kalian tahu. Oke. Kemudian contoh sekarang kan banyak yang di website ya. Contoh website misalnya National Guideline Clearinghouse ya. Nah, di sini ini dia banyak sekali guideline. Kamu mau cari guideline dari Amerika, dari Inggris, Australia, ya Malaysia, semua itu kamu bisa cari di website ini ya. Nah, kemudian misalnya PubMed ya. Nah, PubMed ini dia banyak sekali ya, ada 16 juta citations ya. Jadi ada banyak di PubMed ya. Kalau kita boleh cari PubMed itu pun sudah termasuk bagus ya. Kemudian PubMed sekarang ada tampilan baru, ini tampilan barunya ya. Ketik saja nanti dia akan muncul. Oke. Kemudian ada online host, publishers, dan jurnal. Ya, jurnal-jurnal misalnya Ovid. Tapi biasanya yang ini adalah berbayar, ya harus bayar dan bayarnya cukup mahal. Hanya biasanya universitas-universitas yang besar, ya seperti Monash, seperti tempat saya dulu IMU, ya mereka dapat langganan beberapa ini, ya karena ini sangat mahal, ya. Nah, tergantung koceknya university bisa nggak beli ini ya. Ini langganan mahal nih kan sekarang kayak Netflix, ada yang untuk musik itu yang untuk musik itu yang hijau itu ya. View untuk film-film gitu ya. Nah, itu kan langganan itu ya. Kalau kamu nggak sering pakai ya sayang juga. Nah, seperti ini juga, ini langganan ini cukup mahal ya. Nah, tapi ini cukup bagus karena kalian mendapatkan langsung artikelnya ya. Kemudian bisa juga kita langsung ke jurnalnya. Kalau kamu mau langsung ke jurnalnya boleh ya. Nah, tapi kebanyakan jurnal-jurnal ini kita hanya dapatkan abstrak. Kalau mau artikel, terutama artikel baru, mereka suruh kita bayar ya. Nah, itu. Kemudian abstracting service. Jadi ini ada abstrak tuh. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah ringkasan ya, summary ya, semacam summary dari penelitian kita. Jadi sebelum kita baca artikel penuh ya yang
kita akan susah bacanya berjam-jam, lebih baik kita baca abstrak dulu karena abstrak itu biasanya hanya beberapa menit ya. Nah, ini ada kumpulan-kumpulan abstrak nih ya. Jadi kita cari-cari dulu di kumpulan abstrak ini. Sesuai nggak dengan yang kita cari. Baru habis itu kita cari teksnya, full teksnya ya. Nah, some useful EBM resources contohnya Medline ya. Medline itu juga ya Cochrane. Nah, Cochrane nanti kita akan bicarakan mengenai Cochrane ya atau best evidence. Ini kita ngomong tentang evidence nih ya. Evidence berarti bukti-bukti dari penelitian ya dan untuk clinical ya. Kemudian ada juga ya untuk kalau di Inggris ini bagus ya. Inggris ada NICE guideline. Ini kalau disingkatnya NICE ya, NICE ya, NICE, oke. NICE guideline. Itu banyak dan bagus-bagus ya. Kemudian ada Samsearch ini ya, EBM links dan sebagainya, Trip database ya. Nah, ini ada bagus-bagus ya. Kemudian ini saya buat ini udah beberapa tahun yang lalu, sekarang mungkin ada perubahan-perubahan ya. Oke. Kemudian Cochrane, tadi kita ngomong tentang Cochrane. Karena kalau kita ngomong tentang EBM ya, evidence based medicine, itu penting kita mengetahui apa sih Cochrane karena nanti ada orang ngomongin Cochrane ya. Cochrane itu adalah suatu organisasi non-profit internasional ya, dan dia independen, artinya dia nggak tergantung pada pemerintah mana-mana ataupun PBB atau apa ya, dia tidak tergantung, dia independen ya, dan dia dimulai pada tahun 1993 ya, jadi nggak terlalu lama juga ya, dan dia itu diberi nama dengan nama seorang epidemiologis. Epidemiologis itu seorang ahli epidemiologi ya, dari Inggris, namanya Archie Cochrane ya, yang hidup di 1909 sampai 1988. Oke. Nah, Cochrane ini adalah kolaborasi dari banyak ahli-ahli di seluruh dunia ya, termasuk Malaysia, Indonesia juga. Nah, dia ini Cochrane ini dia kolaborasi ini untuk mengupdate ya, up to date ya, mengupdate kita akurat informasi, menyediakan informasi yang akurat ya untuk para petugas atau para profesional kesehatan ya, dengan suatu informasi yang bisa dipercaya. Misalnya kamu mau cari apakah betul sih kalau aspirin itu bisa melindungi dari serangan jantung. Nah, di situ kamu cari di Cochrane. Nah, Cochrane itu ada ya, dan di situ akan ada ditulis betul atau tidak ya. Nah, dia biasanya ya orang yang mau melakukan systematic review, membuat systematic review, dia akan meregister ya, akan mendaftar pada Cochrane ya, daftar pada Cochrane. Nah, jadi nanti kita bisa cari di Cochrane, udah ada belum orang yang membuat ini. Gitu. Nah, pada tahun 1994 ya, ada lebih dari 11.500 orang yang bekerja pada Cochrane Collaboration ya, dalam 90 lebih dari 90 negara ya, dan the number has increased setiap tahun ya, jumlahnya bertambah 20% ya, dan saya sendiri pun pernah juga di training ya untuk Cochrane ini ya. Nah, kemudian jadi produk dari Cochrane Collaboration ini adalah Cochrane Database of Systematic Review ya, banyak ya systematic review kita bisa dapatkan di Cochrane Library ya, Cochrane Library. Oke, nanti kamu mau cari apa aja ada, nanti mungkin pemakaian jahe untuk COVID mungkin ada juga di Cochrane ya kalau kamu cari. Oke. Nah, kemudian di Cochrane ini ada steering group, artinya kumpulan kelompok ya, kelompok yang steering itu artinya yang kelompok
kelompok intinya ya. Dan Cochrane, kemudian Cochrane Library dan sebagainya. Kemudian nih kalau kamu mau cari nih bisa dicari di sini Cochrane ya. Banyak sekali yang bisa kamu dapatkan di sini ya. Nah, mungkin sebagian besar dari kita ya nggak mau susah, sekarang pun ada Google Scholar ya. Nah, Google Scholar ini cukup bagus ya dan free juga ya. Cuman Google Scholar ini nggak bisa kadang-kadang bisa kita dapatkan full text-nya yang free ya, yang penuh, tapi kadang-kadang juga tidak bisa ya. Tapi cukup bagus ya. Kemudian, nah sekarang nih ada yang ilegal nih ya, ini mungkin ilegal dan diblokir di berbagai negara ya. Nah, seperti saya mau buka ini di Perancis itu diblokir ya. Karena apa? Karena yang ini nih website ini dia menyediakan artikel-artikel yang penuh ya tanpa bayar, free of charge ya. Dan sehingga kalau kita yang tadi itu yang app sekolah ya, apalagi yang tadi yang saya sebut tadi itu ya, mereka itu semua berbayar dan mahal. Jadi kalau kita mau yang free kita pakai yang ini, hampir semua ada ya, unbelievable. Tapi dia itu mungkin ilegal ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Kemudian step kan tadi ini step kedua ya, kalau kita sudah mendapatkan literatur. Nah, step ketiganya adalah kita harus menguji, appraise ya, dan apply dan memakaikannya ya, mengaplikasikannya. Oke. Nah, kita harus timbang-timbang apakah studi ini kualitasnya tinggi atau tidak ya, dan apakah ada big difference ya, apakah dia clinically important atau tidak, penting secara klinikal tidak ya. Nah, aplikasi pasien, apakah pasien yang dipakai dalam studi ini sama nggak dengan pasien kita ya. Nah, apakah obat-obat ini ada atau enggak? Percuma kita sampai pelajari obat-obat baru tapi belum ada masuk di Indonesia misalnya ya. Benefit outweigh risk. Apakah kalau kita memberikan ya benefitnya melebihi resikonya atau tidak ya, dan apakah pasien bisa menerimanya atau tidak. Misalnya terlalu mahal, pasien pun nggak sanggup ya. Itu saja yang kita mau bicarakan hari ini. Dengan demikian kita sudah melengkapi topik evidence based ya. Kalian ada pertanyaan nggak? Itu Pak, kalau yang ilegal itu di Indonesia ilegal nggak Pak? Bisa, Indonesia bisa ya. Nah, yang namanya ilegal itu kan dia banyak caranya itu ya, banyak akalnya ya. Waktu saya ke Prancis pun nggak bisa ini. Kemudian saya Google gitu ya, kenapa nggak bisa gitu ya. Terus dikasih lagi, oh ini websitenya ini ganti nama kalau di Prancis gitu. Nah, ada yang bilang kalau kita pakai VPN, kamu tahu VPN kan? Tahu Pak, tahu. Ya, kalau di negara ini dilarang, kamu pakai VPN, bisa dibukanya katanya gitu. Tapi saya belum pernah coba sih buka pakai VPN. Karena dengan ada alamat yang lain kan dia nih, kalau kamu lihat nih ya nanti ini ya sc.hub.tw ya, Taiwan ya. Kalau kamu nggak bisa, terus kamu coba aja .se gitu, apalagi dia ada banyak websitenya, alamatnya. Jadi yang satu nggak bisa, coba yang lain gitu. Iya Pak. Kamu boleh coba nih, ini boleh coba ya. Ini free tapi ya ilegal lah ya. Kayak yang nggak tahu ya. Saya juga nggak berani nggak berani bilang boleh gitu ya. Ya tahu sama tahu lah kita ini. Iya Pak. Ya Kayaknya bisa benar Pak kalau pakai VPN. bisa. Nggak pakai VPN pun bisa di Indonesia, nggak masalah. Oke Pak, makasih Pak infonya. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Kalau saya mau cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalian boleh istirahat. Nanti apa namanya besok
besok sebenarnya ada